Manga One Piece Chapter 1096 yang berjudul Kumachi dibuka dengan pembacaan peraturan turnamen oleh Tenryubito MC. Disebutkan bahwa ada 150 kelinci langka yang siap diburu, di mana 13 diantaranya berlabel super langka yang dibanderol dengan 10.000 poin jika berhasil menghabisinya. Jika bisa sekali serang mati, maka akan ada bonus tambahan. Dan untuk pemenang dari turnamen ini, sudah dipersiapkan hadiah yang sangat istimewa. Mendengar si MC bicara seperti itu, para pemburu dari kalangan Tenryubito, yang disebutkan jumlahnya ada 200 ekor, terlihat sangat antusias. Saking antusiasnya, beberapa dari mereka terlihat sudah mulai menembaki para kelinci, alias para budak yang mereka lepaskan, bahkan saat turnamen baru akan dimulai 1 jam lagi. Di atas mimbar kita bisa melihat siluet beberapa karakter yang kemungkinan besar adalah para Tenryubito yang siap untuk berburu. Jika dilihat dengan seksama, banyak di antara mereka yang tidak mengenakan helm astronot seperti Tenryubito pada umumnya. Saya menduga mereka yang tidak mengenakan baju astronot termasuk Vigarland Garling adalah para member The God's Knight. Jadi gadis anggota keluarga Man Mayer, pria bertopeng Slipknot, dan entah pria atau wanita yang punya gaya rambut bob ini bisa dipastikan juga merupakan anggota dari God's Knight. Nah, di momen yang sama, dari markas besar Angkatan Laut, Kong, saya sangat yakin itu adalah Kong, memberi perintah kepada Monkey D. Garp yang sedang cuti liburan untuk segera memimpin pasukan menuju ke God Valley karena ada masalah serius. Meski tidak menyebutkan misinya secara rinci, tetapi Garp langsung bisa menduga kalau misi dadakannya itu pasti berhubungan dengan Tenryubito. Dan siapa sangka, Garp sudah tahu luar dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pulau God Valley. Garp bilang, bodoh amat dengan mini tripnya para Tenryubito itu. Salah siapa bikin masalah dengan Beehive Island. Dari penjelasannya Garp, diketahui kalau pemerintah dunia mengambil sesuatu yang setara dengan harta nasionalnya Beehive Island, sehingga sejak awal Garp yakin betul kalau para bajak laut yang berdiam di sana, termasuk bajak laut Rocks, pasti tidak akan tinggal diam. Mungkin gara-gara itu jugalah Garp justru mengambil cuti liburan di saat hari H dan kelihatan ogah-ogahan saat diberi tugas oleh Kong untuk meluncur ke TKP. Namun begitu Kong bilang kalau kelompok Roger juga bergerak ke God Valley tanpa babi bu, Garp langsung bergegas OTW ke sana. Nah, di sini kan Kong memberi perintah dari markas besar Angkatan Laut. Jadi saya sangat yakin kalau saat itu Kong masih menjabat sebagai Fleet Admiral. Karena dia tahu kalau Garp sangat terobsesi dengan Roger, makanya dia lebih memilih menyuruh Garp yang seorang Vice Admiral untuk pergi ke TKP ketimbang menyuruh seorang Admiral. Sementara itu di Beehive Island, para bajak laut terlihat mulai heboh begitu mengetahui kalau kelompok bajak laut Rocks sudah berlayar meninggalkan pulau. Mereka pun segera berbondong-bondong berlayar menyusul kelompok bajak laut Rocks menuju ke West Blue. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya para bajak laut itu berlayar dari New World menuju ke West Blue? Bukankah kapal yang memiliki lapisan seastone di bagian bawahnya cuma dimiliki oleh Angkatan Laut? Atau jangan-jangan mereka nekat menerjang Calm Belt dan mengoploki setiap Sea King yang mereka temui di jalan? Entahlah, kita tunggu saja penjelasan dari Eiichiro Oda-san nanti. Nah, balik lagi ke God Valley. Kali ini giliran Ivankov yang pidato memprovokasi para kelinci untuk balik melawan. Menurut pidatonya Ivankov, kapal-kapal perang Angkatan Laut sudah mengepung Pulau God Valley dari segala penjuru untuk memastikan tidak akan ada kelinci yang bisa kabur. Para budak dan 10.000 penduduk setempat yang telah dicap sebagai kelinci akan diburu dan dimusnahkan hingga tetes terakhir oleh para Tenryubito untuk memuaskan nafsu iblis mereka. Dan pemerintah dunia memilih God Valley sebagai lokasi permainan karena mereka mengincar sumber daya alam yang ada di pulau tersebut yang akan mereka klaim begitu turnamen sudah selesai. Prosesi pembantaian akan terus berlangsung selama 3 minggu hingga tidak ada lagi kelinci yang tersisa. Janji para Tenryubito yang katanya akan membebaskan siapa saja yang berhasil bertahan hidup sampai batas waktu itu, menurut Ivankov hanyalah janji manis saat kampanye saja. Karena faktanya tidak ada satupun janji yang ditepati dalam turnamen-turnamen sebelumnya. Janji yang para Tenryubito ucapkan itu hanyalah bumbu untuk membuat permainan semakin menarik karena buruan mereka masih punya harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Ivankov menyeru kepada para kelinci untuk fokus dalam rencana pelarian yang sudah dia susun. Di waktu yang sama, diberitakan bahwa Garling sudah berhasil mendapatkan 10.000 poin pertamanya. Itu artinya, dalam waktu yang sangat singkat, Garling sudah mencetak 20.000 poin. Karena Garling mengawali turnamen dengan poin minus 10.000 gara-gara membunuh Raja God Valley sebelum acara dimulai. Garling sepertinya hanya mengincar para kelinci dengan poin besar, yaitu mereka yang termasuk dalam 150 kelinci langka. Entah kriteria macam apa yang membuat 150 orang itu masuk kategori kelinci langka.
Saya menduga mereka yang merupakan budak-budak bermasalahnya Tenryubito lah yang masuk kategori ini, yang ditandai dengan lingkaran target di bagian punggung mereka. Sementara 13 kelinci super langka yang dihargai 10.000 poin untuk masing-masing dari mereka adalah para budak yang berasal dari ras non-manusia, seperti Bartholomew Kuma yang seorang bukanir dan seorang manusia ikan yang memutuskan rantai borgolnya Ivankov ini. Nah, ketika Garling beraksi, kita bisa melihat ada sesosok Deden Mushi CCTV yang nangkring di atas pohon, lalu di panel di bawahnya kita bisa melihat Marijoa yang sedang penuh sukacita. Itu artinya masih ada sebagian besar kaum Tenryubito yang tetap tinggal di Marijoa dan hanya menyaksikan jalannya turnamen melalui layanan live streaming. Yang mana itu juga berarti populasi Tenryubito ternyata sangatlah banyak. Bahkan setelah 200 diantaranya turun ke God Valley, masih banyak kaum mereka yang tersisa di Marijoa. Oke, sekarang kita masuk ke rencana pelariannya Ivankov. Meski masih kecil dan sejak kecil sudah menjadi budak, ternyata Ginny punya keahlian menyadap Denden Mushi yang tidak main-main. Dari hasil penyadapannya itu diketahui kalau hadiah utama dalam turnamen di God Valley, 2 diantaranya adalah buah iblis terkuat yang bisa membuat pemakannya bisa berubah menjadi naga Shenlong, dan buah iblis Nikyu Nikyunomi yang bisa digunakan untuk mengirim orang ke lokasi yang sangat jauh. Dengan memakan salah satu dari 2 buah iblis tersebut, maka Ivankov yakin beberapa di antara mereka pasti akan berhasil kabur dari Pulau God Valley. Namun untuk mendapatkan buah iblis tersebut tidaklah mudah, karena sebagai hadiah utama pastilah akan dijaga dengan sangat ketat. Tapi Ginny bilang dia sudah mempersiapkan rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan kemampuan hackingnya yang luar biasa, Ginny bilang dia sudah membocorkan informasi terkait turnamen di God Valley ke khalayak luas 2 minggu sebelum hari H. Jadi Ginny sangat yakin pasti akan ada banyak pihak yang tertarik untuk datang ke God Valley sebagai tamu tidak diundang. Dengan datangnya pihak-pihak yang tidak diharapkan itu, maka akan terjadi chaos di God Valley. Dengan memanfaatkan chaos itulah mereka akan bisa mencuri 2 buah iblis yang mereka targetkan dari panggung hadiah. Dan orang yang mengajukan diri sebagai relawan untuk melakukan tugas itu adalah Bartholomew Kuma. Kemudian Ivankov menawarkan diri untuk menemani dan melindungi Kuma. Tidak menunggu begitu lama, momen yang diharapkan pun terjadi. Kelompok bajak laut Rocks datang menerobos dari sisi barat pulau, diikuti oleh beberapa kapal bajak laut lain di belakangnya. Disinilah untuk pertama kalinya penampakan para kru utama kelompok bajak laut Rocks diperlihatkan secara utuh. Selain bisa melihat muka-muka lama seperti Shirohige, Shiki, Big Mom, dan Kaido, kita juga diperlihatkan muka-muka baru seperti Miss Buckingham Stacy, Kapten John, dan Gloriosa. Siapa sangka, Gloriosa, sang mantan Ratu Amazon Lily periode sebelum Shaki, dulunya juga merupakan anggota bajak laut Rocks. Dengan begini, misteri tentang siapa sosok pria yang membuat Gloriosa memutuskan kabur dari Amazon Lily daripada mati terjangkit penyakit cinta, sedikit banyak mulai terungkap. Pria itu bisa saja Shiki, Kapten John, Shirohige, atau malahan Rocks the Sabex. Saya pribadi malahan curiga kalau pria yang sudah mencuri hatinya Gloriosa adalah Shirohige, karena posisinya berdiri terlihat paling dekat dengan Shirohige. Dan lagi di sini Gloriosa terlihat risih melihat Stacy yang nempel terus kepada Shirohige seperti orang bodoh. Lalu begitu dikatain bodoh oleh Gloriosa, Stacy malahan sewot dengan bilang, "Halah, emangnya kamu enggak?" Jadi mungkin saja Stacy, Gloriosa, dan Shirohige pernah terlibat cinta segitiga. Nah, begitu sampai di daratan, Rocks the Sabex langsung menyuruh para krunya untuk mengikuti perintahnya. Tapi bukannya pada nurut, para pentolan utama bajak laut Rocks kelihatannya justru tidak menganggap Rocks sebagai pemimpin mereka. Mereka semua justru terlihat punya rencana sendiri-sendiri di God Valley. Atau lebih tepatnya, mereka seperti berkompetisi, termasuk dengan Kapten Rocks-nya sendiri. Kondisi ini mengingatkan saya dengan perkataan Marshall the Teach kepada Kuzan. Dia bilang kelompok bajak laut terbentuk bukan karena mereka saling percaya satu sama lain, melainkan hanya karena kesamaan visi. Saya pikir prinsipnya Kurohige ini juga diterapkan dalam kelompok bajak laut Rocks. Makanya para petingginya jadi seperti itu. Sehingga saya curiga alasan kenapa wajah asli Rocks the Sabex masih belum diperlihatkan juga sampai detik ini, mungkin karena penampilan dan karakteristiknya sangat mirip dengan Marshall the Teach alias Kurohige. Nah, ada beberapa kalimat yang menurut saya sangat menarik terkait percakapannya para member Rocks ini. Big Mom bilang, semuanya akan jadi milikku. Itu artinya, yang diincar oleh kelompok bajak laut Rocks tidak hanya satu item, melainkan banyak item. Lalu Kaido menimpalinya dengan mengatakan, di tanganmu itu tidak akan ada gunanya, Lin Lin. Oleh karena Big Mom sudah menjadi seorang dev user pada saat itu, besar kemungkinan sesuatu yang diincar oleh kelompok Rocks adalah buah iblis. Makanya Kaido bilang tidak ada gunanya di tangan Lin Lin.
Kalimatnya Kaido ini seolah-olah juga menguatkan pendapat kalau selain Big Mom, anggota elit bajak laut Rocks yang lain bukanlah seorang DF user. Sehingga masih ada kemungkinan selain Kaido, Shiki dan Shirohige juga baru mendapatkan kekuatan buah iblis mereka dalam insiden ini. Dengan kata lain, dari ke-6 kotak yang ada di panggung hadiah, 4 diantaranya adalah Uwo-Uwo nominya Kaido, Nikyu-Nikyu nominya Kuma, Gura-Gura nominya Shirohige, dan Fua-Fua nominya Shiki. Lalu jika kita tarik kembali ke omongannya Garp di awal chapter tadi, maka salah satu dari ke-6 buah iblis tersebut merupakan harta karun nasionalnya Beehive Island yang dicuri oleh pemerintah dunia untuk dijadikan sebagai hadiah turnamen. Mungkinkah buah iblis Mythical Zoan Uwo-Uwo Nomi model Seryu yang Garp maksud sebagai harta karun nasionalnya Beehive Island? Atau justru bukan salah satu dari ke-4 buah iblis yang sudah saya sebutkan tadi, alias 2 yang tersisa yang masih penuh dengan misteri? Oleh karena Garling sebelumnya diperkenalkan sebagai juara turnamen di God Valley, maka kuat dugaan 1 dari 2 buah iblis misteri tersebut saat ini dia yang memakannya. Sementara yang satunya menghilang entah kemana. Dan satu-satunya buah iblis yang sering kabur-kaburan dari kejaran pemerintah dunia adalah Mythical Zoan Hito-Hito Nomi model Nika alias Gomu-Gomu Nomi. Teori saya, ke-6 buah iblis yang menjadi hadiah utama turnamen di God Valley adalah Uwo-Uwo Nomi, Nikyu-Nikyu Nomi, Gura-Gura Nomi, Fua-Fua Nomi, buah iblisnya Garling, dan Gomu-Gomu Nomi. Dan Gomu-Gomu Nomi inilah yang dicuri oleh pemerintah dunia dari Beehive Island. Gomu-Gomu Nomi adalah harta karun nasional Beehive Island. Lalu dalam insiden di God Valley, buah iblis legendaris ini jatuh ke tangan Kapten John yang kemudian menyimpannya entah di mana. Di waktu yang sama, di sisi barat pulau, kelompok bajak laut Roger juga sudah berhasil menerobos barikade angkatan laut. Berdasar dari apa yang saya lihat, Roger sepertinya punya urusan yang belum selesai dengan Rocks the Sabex. Sehingga begitu mendarat di pulau God Valley, yang langsung dia cari adalah Rocks the Sabex. Di sisi lain, Monkey D. Garp punya obsesi yang sangat besar terhadap Roger. Sehingga begitu menginjakan kakinya di God Valley, yang langsung dia cari adalah Roger. Obsesi segitiga inilah yang saya rasa akan mempertemukan mereka bertiga dalam pertarungan yang legendaris itu. Nah, di saat kondisi sedang chaos-chaosnya dan para Gods Knight sedang sibuk melindungi para Tenryubito, Ivankov dan Kuma berhasil mencuri 2 buah iblis incaran mereka dari panggung hadiah. Sayangnya, di tengah perjalanan, keduanya di sliding tackle oleh Big Mom. Dengan sekali serangan, Big Mom berhasil merebut buah iblis Uwo-Uwo Nomi yang dibawa oleh Ivankov. Untungnya, Kuma langsung satset memakan buah iblis yang dia bawa sebelum Big Mom merebutnya, tanpa tahu kalau buah iblis yang dia makan adalah Nikyu-Nikyu Nomi. Dengan dimakannya Nikyu-Nikyu Nomi oleh Kuma, Ivankov yakin kalau Kuma akan bisa kabur dengan selamat dari pulau God Valley. Dengan selamatnya Kuma, bagi Ivankov itu sudah cukup sebagai bukti kemenangan mereka atas para Tenryubito. Namun belum sempat menguji kekuatan buah iblisnya itu, langkah Kuma langsung terhenti karena di hadapannya berdiri seorang Gorosei Saturn. Percakapan yang mempermasalahkan sistem kasta pun terjadi di antara keduanya. Kuma merasa tidak adil jika ada orang yang sehari lahir langsung jadi orang penting seperti Gorosei. Sementara di sisi lain, ada orang yang langsung dicap sebagai budak sejak detik pertama dilahirkan seperti dirinya. Kuma berjanji, jika sekarang dia benar-benar sudah punya kekuatan, dia akan menyelamatkan orang-orang yang terzolimi dari God Valley sebanyak yang dia mampu, seperti yang pasti akan dilakukan oleh Nika. Mendengar tekad mulia Kuma, si Gorosei bukannya tersentuh, tetapi malahan tambah murka. Bahkan si Gorosei sampai bilang, karena alasan itulah ras Bukanir wajib untuk dimusnahkan dari muka bumi. Kebencian si Gorosei yang teramat besar kepada ras Bukanir ini, menurut saya semakin menguatkan dugaan kalau Sun God Nika 900 tahunan yang lalu adalah keturunan dari ras Bukanir. Terlepas dari benar atau tidaknya, wallahu a'lam bisawab. Cerita flashback di God Valley pun berakhir dengan bentrokan antara Goldie Roger versus Rocks the Sabex yang hanya kedengaran suaranya saja dan kelihatan kilatan Haushoku Hakinya saja. Setelahnya cerita flashback langsung berpindah ke Sorbet Kingdom beberapa hari setelah insiden berakhir. Entah bagaimana ceritanya, Kuma bisa kabur dari sergapannya Gorosei Saturn. Dugaan saya, Big Mom punya peran penting dalam proses kaburnya Kuma. Karena pada saat itu Kuma masih anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Dan Big Mom punya mode keibuan yang sangat protektif terhadap anak-anak seusia itu. Seperti perlakuannya kepada Otama saat dalam pertempuran di Onigashima. Namun apapun yang terjadi, yang pasti Kuma, Ivankov, dan Ginny saat ini sudah berada di Sorbet Kingdom. Lalu, berdasarkan koran yang Ivankov baca, insiden yang terjadi di God Valley benar-benar disembunyikan dengan rapi dari perhatian dunia. Yang ditulis oleh korannya Morgans hanyalah kisah kepahlawanan Monkey D. Garp saja. Selebihnya, nothing.
Sehingga meski merupakan penyintas dari God Valley, Kuma dan Ivankov sama sekali tidak tahu bagaimana ending dari insiden yang terjadi 38 tahunan yang lalu tersebut. Karena mereka sudah kabur dari TKP ketika kondisi sedang gayeng-gayengnya. Meski begitu, sebelum kabur dari Sorbet Kingdom, Kuma ternyata berhasil menyelamatkan 500-an nyawa dengan kekuatan barunya. Karena kemampuan istimewanya itu, Ivankov menyebut tapak beruangnya Kuma sebagai tangan kebebasan. Setelahnya, Ivankov memutuskan untuk berlayar pergi dari Sorbet Kingdom, meninggalkan Kuma dan Ginny. Sebelum Ivankov pergi, Kuma sempat bilang kalau dia tidak akan pernah lupa dengan wajahnya Ivankov. Ini sungguh ironis karena 36 tahun setelahnya, saat Perang Besar Marineford meletus, Kuma sudah tidak bisa mengenali lagi wajah Ivankov. Nah, ngomong-ngomong, kalau tidak salah Kuma hanya bisa mengirim seseorang dengan kekuatan Nikyu Nominya ke suatu tempat yang sudah pernah dia kunjungi. Oleh karena begitu lahir ceprot, umur 4 tahun Kuma langsung dibawa ke Marijoa dan dijadikan budak. Saya pikir satu-satunya tempat yang bisa Kuma ingat hanyalah tanah kelahirannya, yaitu Sorbet Kingdom. Sehingga saya menduga ke-500 nyawa yang Kuma selamatkan semuanya Kuma kirim ke Sorbet Kingdom, termasuk dirinya sendiri, Ginny, dan Ivankov. Dengan kebaikan hati dan kemampuan buah iblisnya, perlahan-lahan Kuma akhirnya berhasil merebut simpati dan hati rakyat Sorbet Kingdom seperti yang dia lakukan kepada dua anak liar yang membuli dirinya ini. Alih-alih melempar mereka berdua sejauh mungkin keluar angkasa, Kuma justru mengeluarkan rasa sakit dari tubuh keduanya yang babak belur setelah dihajar oleh Ginny. Fakta menariknya, kedua bocah ini penampilannya sangat mirip dengan dua anak buahnya Jewelry Bonnie. Mungkinkah mereka adalah dua orang yang sama? Yang jadi pertanyaan, setelah rasa sakitnya dikeluarkan, Kuma kemanakan balon sakitnya itu? Saya curiga alih-alih membiarkan terbang bebas ke langit luas, Kuma justru memasukkan balon-balon kesakitan itu ke dalam tubuhnya sendiri. Makanya saat luka-luka Ginny dan Ivankov terlihat sudah sembuh, luka-luka Kuma justru masih belum ada perkembangan. Padahal sebagai keturunan dari ras Buccaneer, Kuma seharusnya punya kemampuan regenerasi yang jauh lebih baik daripada manusia biasa. Kebaikan dan ketulusan hatinya itulah yang kelak di kemudian hari membuatnya terpilih menjadi presiden di kerajaan tersebut. Tapi jika Kuma nantinya akan menjadi raja dan punya anak bernama Bonnie, bagaimana ceritanya potret masa kecil Jewelry Bonnie digambarkan segembel ini? Jadi saya semakin curiga kalau Bonnie sebenarnya memang cloningannya Ginny. Dan masa kecil yang diingat oleh Bonnie adalah zaman susahnya Ginny sebelum tumbuh besar membantu Kuma menjadi raja Sorbet Kingdom. Secara keseluruhan, chapter ini benar-benar menguras energi saya dalam menyusun skrip review. Saya kasih rating sempurna untuk chapter yang sangat luar biasa ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.